Jadi terkait dengan kesiapan dalam menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru tahun 2025 dan 2026, kami Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Utara telah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi hal tersebut, di mana beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan pemeriksaan atau ramcek baik untuk sarana yaitu kapal-kapal dan bus-bus maupun untuk prasarananya yaitu dermaga, terminal atau pelabuhan. Dari hasil yang kami melakukan ramcek secara garis besar siap untuk dilaksanakan atau untuk melayani masyarakat dalam hal libur dan maupun mudik untuk Natal dan Tahun Baru saat ini. Kami juga telah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, yaitu di sub provinsi, di sub kota, dari pihak keamanan dalam hal ini Polda Sulawesi Utara, dan juga kami juga telah melakukan rapat bersama dengan operator-operator, baik operator bus maupun operator kapal, dan kami juga telah melakukan atau bersurat ke Pemda yang mengelola pelabuhan-pelabuhan penyeberangan untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas yang ada. Program kami dari BPTD juga kami telah melakukan rehabilitasi atau revitalisasi di sebagian aset kami, yaitu terminal dan pelabuhan, sehingga bisa pengguna jasa yang melalui terminal atau pelabuhan merasa aman, nyaman, dan harapan kami selamat sampai tujuan. Kami juga telah dalam Natal dan Tahun Baru ini kami menyiapkan 3 mobil keliling, Pak. 3 mobil keliling, nanti di mobil itu ada hotline. Jika ada kendala bagi pengguna jasa di jalan raya nanti atau di pelabuhan atau di terminal, bisa menghubungi hotline itu, nanti mobil kami akan merapat. Misalkan ada pengguna jasa yang pecah ban atau dan lain-lain, nah nanti kami akan melayani sehingga masyarakat dalam melakukan angkutan Natal dan Tahun Baru ini bisa lebih nyaman dan selamat. Dengan demikian, kalau dia sudah merasa nyaman, ibadahnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga dalam hal Natal dan Tahun Baru ini kami membentuk posko baik di pelabuhan, di terminal, untuk melayani masyarakat yang membutuhkan atau ingin untuk beristirahat sebentar di terminal atau pelabuhan. Kami juga dalam hal ini kami menyiapkan 2 rest area di Jembatan Timbang kami, di Walengret itu, dan di Inobon. Jadi di Jembatan Timbang itu dia kita siapkan rest area untuk bagi pengguna jasa, baik kendaraan atau sopir-sopir yang ingin istirahat atau pengguna jasa yang berjalan atau malam hari, dia bisa istirahat sebentar di situ untuk mencegah kecelakaan pada saat dia ngantuk atau kecapean. Mungkin itu Pak yang terkait Natal, Pak. Kami akan launching atau mulai melaksanakan posko itu di tanggal 18 Desember ini kita mulai melakukan posko, dan penutupannya sampai sementara sampai saat ini masih kita jadwalkan di tanggal 5 Januari. Jadi ketika ada hal-hal lain yang masih membutuhkan kita posko, nanti ada kebijakan-kebijakan dari pimpinan tadi. Mungkin saya menjelaskan atau menyampaikan bahwa terkait puncak arus mudik itu diperkirakan di tanggal 23-24 hari Selasa dan Rabu itu diprediksi untuk arus mudik, sedangkan arus baliknya itu diprediksi di tanggal hari Sabtu sampai hari Senin 27 Desember sampai dengan 29 Desember itu untuk Natal, Pak. Kalau untuk yang Tahun Baru diprediksi arus baliknya di tanggal 3 hari Sabtu 3 Januari gitu, Pak. Ya, kita sudah mengantisipasi, dan program kita saat ini juga di terminal-terminal untuk
kendaraan AKA, Pak, kami akan melakukan cek kesehatan bagi sopir-sopir maupun petugas kami yang di terminal itu, Pak. Kalau sopir-sopirnya selain kesehatan, kami mengecek narkoba dan miras juga, Pak. Jadi dia melaksanakan tugas harus zero narkoba atau miras, Pak, sehingga pelayanannya bisa lebih maksimal kepada pengguna jasa. Ada terminal kami, 4 terminal TPA, 4 terminal yang saat ini masih agak terjadi kendala karena peningkatan atau pembangunan terminal TPA Melalaya, Pak. Namun kami sudah melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas, Pak, di dalam terminal sehingga tidak mengganggu operasional dalam rangka Natal dan Tahun Baru saat ini. Kalau dari BPTD, dari Perhubungan Darat, kami akan melakukan launching atau semacam apel kesiapan posko di tanggal 18 itu di kantor induk, Pak. Tapi di satpel-satpel kami tetap mengikuti apel karena memang jauh daripada dia ke sini baru dia balik. Jadi kami tetap mengantisipasi di tanggal 18 itu. Jadi mereka ini akan standby di satpel-satpel, Pak. Nanti apel posko itu akan dibuka oleh Bapak Kabale langsung untuk kita melakukan seremonial apel, melakukan atau memberikan penyematan handbag untuk kesiapan posko itu. Kendaraan operasional kami juga akan kami libatkan atau kita tampilkan di sini untuk kesiapan tersebut. Itu bukan bus keliling maksudnya untuk pengguna jasa, tapi kami dari BPTD menyiapkan kendaraan operasional. Operasional ada unit kendaraan yang mobile, Pak. Jadi dia pemantauan mobile. Ketika Bapak, Ibu atau pengguna jasa ada hambatan atau kendala di jalan raya di area Bitung, mobil kami langsung merapat untuk membantu, Pak. Baik dalam hal ini kerusakan atau hal-hal lain. Kami juga telah menyiapkan dari seksi lalu lintas untuk lokasi-lokasi rawan kecelakaan. Itu kami sudah melakukan atau pemasangan rambu untuk berhati-hati rambu lalu lintas sehingga harapan kami pengguna jasa dalam rangka Natal ini bisa lebih nyaman dan selamat semua tujuan. Untuk cuaca kami terus berkoordinasi dengan BMKG kita melakukan pemantauan cuaca di satpel kami ada pasang layar atau televisi, Pak, untuk menampilkan info cuaca secara real time, begitu, Pak. Termasuk dengan lokasi-lokasi atau tempat-tempat wisata itu kami sudah melakukan survei sehingga ketika masyarakat Sulawesi Utara setelah melakukan ibadah Natal mau pilih berekreasi ke tempat wisata, itu kami sudah bisa menjamin untuk kenyamanannya di tempat wisata, baik pergi maupun pulang, termasuk bus pariwisata yang ada. Itu kami sudah melakukan ram cek untuk kesiapan sarana tersebut. Kalau bus pariwisata yang tersedia, saya ada petakannya ada. Bus pariwisata yang tersedia 32 unit, Pak. Untuk bus AKA pariwisata 32 unit bis, Pak. Dan mungkin teman-teman media dapat kami sampaikan juga di satpel kita atau di prasarana yang masuk dalam kewenangan BPTD itu kami memasang CCTV, kamera CCTV untuk memantau kegiatan operasional di pelabuhan atau terminal tersebut yang langsung connect dengan Kementerian Perhubungan maupun langsung connect di BPTD di sini. Jadi kita bisa membaca semua pergerakan atau operasional di satpel. Itu juga mungkin nanti bisa membantu terkait dengan ada indikasi ya misalkan ada yang niat untuk berbuat hal-hal yang kita tidak inginkan bisa dipantau di sini. Kalau terkait bis cadangan tetap kita siapkan setiap kami komunikasikan dengan operator, tapi kami membaca atau
memprediksi dari angkutan Nataru sebelumnya. Saat ini untuk Sulawesi Utara masih cukup dengan posisi atau bus atau kendaraan yang ada saat ini. Himbauan kami dari BPTD yang pertama, kami atas nama pimpinan keluarga besar BPTD mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi masyarakat Sulawesi Utara. Yang berikut kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memastikan pembelian tiket di loket-loket yang resmi, jangan menggunakan calo atau apa. Terus untuk memastikan juga pada saat mau berangkat atau keberangkatan memastikan bahwa cuaca aman dan terkendali. Artinya jangan memaksakan perjalanan ketika cuaca atau ada himbauan dari maskapai atau operator untuk tidak berangkat. Kapal-kapal penyeberangan yang masuk dalam kewenangan BPTD kami melakukan ramcek semua, Pak. Memang ada temuan-temuan terkait administrasi dan itu memang kami lakukan ramcek di bulan kemarin, sehingga kami sudah bersurat kepada operator untuk memenuhi administrasi atau hasil-hasil temuan kami. Dan terakhir kami cek kembali hasil itu sudah memenuhi. Jadi pada prinsipnya kesiapan kapal, bus, dan prasarananya sudah siap untuk menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru saat ini. Terkait hal itu, memang dalam rangka Natal ini kami sudah berkoordinasi kemarin untuk di minggu atau di hari ke-14 sebelum Natal kami menginfokan kepada operator kapal untuk memprioritaskan sembako untuk kebutuhan, sehingga pada saat Natal nanti betul-betul kepada penumpang dengan kita melihat kondisi cuaca ya Pak. Kalau cuaca buruk pasti kita tidak akan mengizinkan atau melarang kapal itu untuk